Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini ada Tisa Biani yang jadikan kehilangan sang ayah dalam mendalami perannya di film. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, ada kabar terbaru nih dari artis cantik Tisa Biani. Tisa kembali dengan film terbarunya berjudul Panggil Aku Ayah. Uniknya di Besti, film ini adalah remake dari film asal Korea Selatan berjudul Pound. Hayo Besti, siapa yang udah nonton film penuh bawang ini? Nah Besti, seperti yang kita tahu nih, Tisa Biani merupakan aktris cilik yang memulai karirnya sejak masih di bangku TK. Keren banget ya Kak Tisa ini. Telah memiliki beragam peran, tentunya Tisa Biani selalu totalitas ya Besti dalam memerankan setiap karakter. Tapi nih Besti, tentunya tidak semua peran relate ya sama Tisa. Kira-kira gimana ya Tisa mengatasi hal itu? Kalau kurang relate ya pastinya kita sebagai seorang aktor harus selalu siap menerima resiko ataupun tantangan yang diberikan kepada kita gitu dari produser, dari PH itu sendiri gitu. Jadi kalaupun emang kurang relate ya aku sebagai pekerja seni harus siap aja menerima tantangan itu. Bahkan justru lebih seru gitu ketika kita memerankan karakter yang jauh dari kita aslinya. Wah, jadi gitu ya Besti, malah seru loh kalau menurut Tisa ya, jadi lebih menantang kali ya Besti. Selain peran yang mengharuskan emosi, penampilan juga penting banget nih Besti. Tisa seringkali harus menaikkan hingga menurunkan berat badannya sesuai dengan peran yang ia dapatkan. Nah, salah satunya nih Besti di film terbarunya Panggil Aku Ayah. Pasalnya Tisa harus menaikkan berat badannya nih Besti. Berat juga ya Besti. Kalau dipanggil aku ayah, aku justru sengaja menggemukkan badanku. Kenapa? Karena di film Panggil Aku Ayah ini ceritanya makan mulu adegan makan mulu diurusin sama dua laki-laki yang memang kebiasaannya rata-rata nggak ada diet sama sekali kan. Laki-laki kan sukanya makan gitu ya, kebanyakan laki-laki. Jadi aku kayak apa ya, pikir pakai logika aja, kalau misalnya diurus sama dua laki-laki pastinya makan mulu dong. Jadinya aku menggemukkan badan. Aku naik sampai 5 kilo di film Panggil Aku Ayah. Tapi nih Besti, tentunya setelah selesai proses syuting, Tisa langsung buru-buru nih menurunkan berat badannya lagi. Tapi Besti, prosesnya benar-benar sesuai prosedur loh ya, nggak asal-asalan aja. Tapi perlu tahu gimana baiknya menurunkan berat badan nih Besti. Proses diet, aku alhamdulillah sekarang udah turun 5 kilo. Persis seperti berat badan aku semula. Aku olahraga tiap hari, aku mengontrol pola makan, aku treatment juga ke dokter gizi ya. Jadi bukan sekedar diet aja, tapi aku udah berkonsultasi sama dokter gizi gitu. Bahkan untuk menaikkan berat badan pun aku juga konsul sama dokter gizi gitu. Wih, jadi nggak sembarangan ya Besti, semua dia konsultasikan sama dokter gizi. Nah Besti, menurut kekasih Dul Jailani ini, karena dia termasuk pendek, jadi berat badan berpengaruh banget nih sama penampilannya. Bukan karena pengen kurus banget nih Besti, tapi Tisa pengen tampil oke dan bagus di depan kamera. Kalau kurus badan, enggak sih sebenarnya, karena aku udah ngeliat di film, di layar kok kayaknya udah overweight ya gitu. Karena kan aku juga badannya nggak terlalu tinggi, jadi pasti kalau gendut sedikit itu sangat-sangat terlihat sekali gitu. Jadi makanya aku sadar gitu bahwa aku sudah kelebihan berat badan di tinggi aku yang 155 cm ini, jadinya aku diet. Tuh, jadi gitu ya Besti. Tapi emang berapa sih berat badan Kak Tisa? Boleh minta spill nggak sih? Kalau sekarang 44 kg. Dari 49 ya, 49. Jadi gitu ya Besti, berat badan Tisa Biani. Keren loh Tisa, berani terbuka soal berat badannya. Beberapa artis lain kan ada aja tuh yang malu-malu. Nah Besti, ngomongin soal peran Tisa di film terbarunya ini, ternyata lumayan relate loh sama Tisa.
Pasalnya, film yang bercerita soal sosok ayah dan anak ini mengingatkan Tisa sama mendiang ayahnya yang telah meninggal pada 2023 lalu. Sebenarnya lumayan sedikit memudahkan gitu, karena aku tahu rasanya ketika kehilangan sosok bapak itu seperti apa, dan alhamdulillah banget filmnya temanya seperti itu gitu, kehilangan sosok ayah. Jadi mungkin ini selain itu, daripada itu adalah ujian buat aku pribadi kehilangan sosok ayah, tapi diganti rezeki, diganti pelajaran yang lebih baik bahwa aku akan memerankan film tentang ayah gitu, berjudul Dengan Panggil Aku Ayah. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh meriset ke orang lain, tinggal berkaca dan bertanya aja sama diri aku sendiri gitu, gimana sih rasanya kehilangan sosok ayah. Pastinya ada sedihnya, ada menjadi sosok wanita yang lebih manja, terus pribadi yang lebih sensitif gitu. Makanya aku aplikasikan ke karakter aku di film ini. Wah, jadi gitu ya Besti, emang bener ya, di balik setiap ujian pasti ada hikmahnya nih. Wah, jadi nggak sabar ya lihat film terbaru dari Tisa Biani. Anyway, sukses terus ya Tisa. Selanjutnya ada informasi seputar tarian pacu jalur yang mendadak mendunia, viral hingga ditiru oleh sejumlah kalangan. Seperti apa trennya, langsung aja, ini dia. Besti, setelah Agam Rinjani berhasil mengevakuasi jenazah pendaki asal Brazil, ramai diperbincangkan di jagat maya, kini Indonesia kembali mencuri perhatian dunia nih Besti. Hal itu dikarenakan tarian pacu jalur mendadak viral di media sosial. Bukan karena perahu yang didayung puluhan orang, tapi karena aksi bocah pendayung bernama Dika menari santai di ujung perahu panjang yang melaju cepat, sukses mencuri perhatian netizen dan melahirkan tren baru yang disebut aura farming. Tarian tersebut mendadak mendunia lantaran aksi Dika tersebut ditiru oleh banyak orang. Tak hanya di Indonesia tetapi di belahan dunia juga nih Besti. Di antaranya ada klub bola dunia seperti PSG dan AC Milan yang turut meramaikan tren tersebut melalui selebrasi mereka saat mencetak gol. Di sisi lain, masyarakat umum juga ikut meramaikan tren tersebut di media sosial. Mereka ikut meramaikan gerakan tersebut dengan menggunakan properti seadanya seperti sapu sebagai pengganti dayung. Ada juga nih yang sambil menaiki mobil mewah sambil mengikuti gerakan Dika itu. Tak hanya gerakannya saja yang sukses mencuri perhatian publik nih Besti. Tapi bocah bernama Dika yang menari di ujung perahu juga sukses menjadi pusat perhatian. Pasalnya, gerakan yang ia suguhkan cukup membuat sejumlah publik ingin meniru gerakan tersebut. Lantas, siapakah sosok Dika di balik pacu jalur yang viral itu? Menurut informasi yang beredar, Dika yang kini masih duduk di bangku sekolah dasar itu telah 2 tahun menjadi penari pacu jalur loh Besti. Sementara dalam sebuah wawancaranya dengan seorang polwan, ia bercita-cita menjadi seorang tentara. Semoga tercapai ya cita-citanya. FYI nih Besti, pacu jalur ini merupakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kuantan Singingi, Riau. Tradisi ini mencerminkan semangat kolektif, kehormatan kampung, serta nilai-nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Kini pacu jalur bukan hanya sekedar tradisi aja nih Besti, tapi telah dijadikan sebagai kompetisi melalui festival pacu jalur yang digelar setiap tahunnya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.